Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9D nih yang sangat Bapak banggakan gitu ya di SMP Laboratorium Percontohan UP. Hari ini kita akan membahas apa sih Pak di Pendidikan Pancasila? Hari ini kita akan membahas jaminan kemerdekaan berpendapat di Indonesia untuk menjawab pertanyaan yang kemarin gitu ya. Kita kan kemarin bahas tentang makna kebebasan berpendapat. Kemudian muncul pertanyaan nih, apakah benar jika negara Indonesia menjamin kebebasan berpendapat, gitu ya? Jika benar, apa buktinya, Pak? Lanjut. Maka di sini Bapak akan buktikan nih bahwa Indonesia sejatinya menjunjung tinggi yang namanya kebebasan berpendapat untuk menciptakan suatu kondisi yakni kemerdekaan berpendapat itu sendiri. Gitu ya. Kita itu terkesan ini ya, selalu ingin menjunjung tinggi kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Makanya di Indonesia itu dijamin nih bahwa kebebasan berpendapat adalah hak yang fundamental, tetapi juga perlu dibatasi agar agar apa namanya berbasis kewajiban gitu ya, agar orang lain menghargai juga prinsip-prinsip dasar kebebasan berpendapat orang lain, sehingga kebebasan berpendapat bisa diwujudkan gitu ya secara utuh. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nih, ada nih pasal 28E ayat 3 misalkan ya, Bapak bacakan dulu ya. Menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Oke. Jadi di Indonesia itu dijamin ya dalam Undang-Undang Dasar loh, dalam konstitusi kita bahwa setiap orang ini berhak untuk berserikat. Tahu nggak adik-adik berserikat itu apa? Berserikat itu adalah berkumpul sebenarnya sama aja, menciptakan sebuah organisasi, gitu ya. Tuh, kata-kata kedua kan berkumpul gitu ya. Dan akhirnya bebas untuk mengeluarkan pendapat. Lanjut, di pasal 28F, ya ini Undang-Undang Dasar juga nih ya, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia tuh. Nah, jadi salah satunya gitu ya, dari hak asasi manusia adalah hak untuk memperoleh informasi itu hak mutlak sekali ya, karena menyedihkan ya kalau zaman dulu gitu ya, kita balik lagi ke era Orde Baru gitu ya, atau mungkin era kerajaan. Masyarakat itu tidak memiliki sebuah kebebasan untuk mendapatkan informasi yang jelas, yang lugas, dan yang terutama yang benar gitu. Karena seringkali gitu ya, terkekang oleh banyak sekali relasi kekuasaan. Nah, di pasal 28F sebenarnya sudah dijamin bahwa setiap manusia di Indonesia gitu ya, dijamin untuk memiliki akses gitu ya terhadap informasi yang benar. Boleh menggunakan jenis saluran apapun gitu ya. Karena ini sangat berkaitan dengan apa namanya jaminan kebebasan berpendapat gitu ya. Jadi kebebasan berpendapat tidak akan terwujud jika kebebasan mendapatkan informasi juga tidak dijamin gitu. Next. Karena Bapak ingin mengingatkan sekali lagi gitu ya, bahwa kebebasan berpendapat adalah hak dasar gitu ya manusia, fundament. Selain apa sih? Selain hak untuk hidup ya dan hak properti gitu. Nah, makanya oleh karena itu gitu ya, negara Indonesia tentu tidak hanya menjamin kebebasan berpendapat ini ya dalam konstitusi saja yang sifatnya abstrak, tetapi tetapi juga dalam undang-undang. Nah, ini ada nih undang-undangnya nih ya, diatur dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 14 yang menyatakan bahwa satu, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi itu ya yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Yang kedua, setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Adik-adik ingat ya materi kelas 8 tentang perundang-undangan, tata urutannya ya. Undang-undang itu kan di bawah konstitusi ya, di bawah undang-undang dasar. Tepatnya di bawah TAP MPR gitu ya. Nah,
Fungsinya apa nih undang-undang itu? Undang-undang adalah menjabarkan kembali cita-cita kita, prinsip yang dijaga gitu ya oleh konstitusi. Makanya tuh di sini dijelaskan bahwa setiap orang berhak kok berkomunikasi, memperoleh informasi dengan cara apapun gitu ya. Menyimpan juga boleh, mengolah, mencari, memiliki dan sebagainya. Ini yang membedakan sebenarnya ya, bahwa negara kita itu berbeda sekali dengan negara-negara yang sifatnya tertutup secara informasi, bahkan ke rakyatnya sendiri. Misalnya apa nih? Misalnya hmm, Republik Rakyat China misal, atau misalkan North Korea ya, Korea Utara. Atau ada lagi misalkan negara-negara Amerika Latin yang sekarang sedang berjuang ya, berjuang dalam tanda kutip terhadap kepemimpinan diktator, misalkan Venezuela, gitu ya. Itu di sana kebebasan berpendapat masih, wah tentu sangat sangat dibatasi sekali ya, dan seringkali melanggar hak asasi manusia. Mereka itu tidak mendapatkan katakanlah privilege seperti bangsa kita yang sebenarnya sudah punya base on fundament gitu ya dalam penjaminan kebebasan berpendapat. Lanjut. Nih ada lagi nih ya diatur dalam undang-undang lagi. Masih pasal yang sama ya, masih maksudnya masih undang-undang yang sama, tetapi ini pasal 23 menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan memiliki keyakinan politik. Ayo. Jadi di Indonesia bebas ya untuk memiliki keyakinan politik apapun. Misalkan keyakinan politik tuh gimana sih? Misalnya, misalkan Andi itu adalah seorang misalkan demokrat ya. Demokrat, apa sih artinya demokrat? Bukan partai demokrat. Misalkan seorang demokrat itu adalah seorang yang dia itu cenderung gitu ya, melihat bahwa negara yang baik hanya bisa dihasilkan gitu ya melalui demokratisasi, melalui melalui sebuah proses demokrasi yang transparan ya gitu. Kemudian demokrasi yang punya prinsip-prinsip kuat dan juga yang bebas gitu ya. Tapi misalkan Anda ini punya lawan ya, ada lawannya misalkan tipenya ini adalah seorang Republikan ya. Mungkin mirip seperti Amerika gitu ya misalnya. Orang Republik ini apa nih? Orang-orang Republik ini percaya jika misalkan negara itu harus kuat gitu ya, jika memiliki kelembagaan yang kuat gitu ya. Apa sih Pak partainya yang yang khas Republikan di Indonesia misal? Kita bisa lihat ya Gerindra sekarang misalkan. Itu sangat menginginkan sebuah kelembagaan yang kuat, sebuah persatuan yang kuat. Nah, itu. Untuk menciptakan negara yang baik. Itu begitu katanya. Kalau yang Partai Demokrat misalkan apa ya? Di Indonesia yang partai yang Demokrat. Mungkin Partai Demokrat sebagai partai yang moderat juga ke arah sana ya, tapi belum ada sih kalau Partai Demokrat yang benar-benar demokrat gitu ya. Lanjut nih, pasal, no apa, pasal keduanya ya, ini pasal kedua, ayat keduanya. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat tuh, sesuai hati nuraninya gitu. Ini diatur dalam undang-undang ya. Secara apa Pak? Secara lisan tuh bebas ya, atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, tuh ya, norma-norma nih, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa. Oke? Jadi kita sangat dijamin sekali ya kebebasan berpendapat di Indonesia bahkan diatur dalam undang-undang nih atau aturan di bawah konstitusi. Nah, menjadikan gitu ya Indonesia negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memegang teguh kovenan hak asasi manusia terkait politik dan sipil atau ICCPR tadi ya tentang pembatasan kebebasan berpendapat. Hal ini pula gitu ya yang kita harapkan bisa menciptakan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.